warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 1 Mojogo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menceritakan sedikit aktivitas keseharian saya dalam pembelajaran di kelas yang sudah mencerminkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu diantaranya adalah yang pertama, nilai keberpihakan kepada murid. Kedua, nilai kemandirian. Ketiga, nilai kolaboratif. Keempat, nilai reflektif. Dan kelima adalah nilai inovatif. Kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang guru penggerak yang berperan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada murid saya tersistematis sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Kedua, perancangan. Ketiga, persiapan. Keempat, referensi. Kelima, review. Dan yang terakhir adalah eksekusi. Biasanya ide-ide itu hadir di saat malam hari ketika suasana hati dan pikiran sudah mulai rileks. Saya berangan-angan tentang pembelajaran seperti apa yang akan saya berikan ke siswa-siswa saya. Sebagai contoh adalah ketika hendak menyampaikan materi indera penglihatan. Pertama yang saya lakukan adalah segera membuka laptop dan menuangkan ide saya di Google Slide. Saya terbiasa memanfaatkan Google Slide sebagai media pembelajaran interaktif. Saya cari materi video pembelajaran tentang indera penglihatan dari YouTube, kemudian saya masukkan ke dalam Google Slide sebagai fasilitas pemenuhan kebutuhan anak yang berkarakteristik audio visual. Saya muncullah ide untuk membuat yel-yel, entah itu berupa tepuk tangan ataupun berupa nyanyian, dengan harapan dan tujuan dapat mencairkan suasana dan ketegangan otak dalam belajar anak. Adapun contoh yel-yel yang saya berikan dalam berupa tepuk tangan adalah tepuk IKM. Contohnya tepuk IKM, merdeka, belajar, mengajar, berkarya, wujudkan profil belajar Pancasila. Yes, yes, yes. Nah, harapannya nanti anak-anak akan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dari sini nampaklah nilai inovatif dan keberpihakan kepada murid. Untuk yel-yel yang berbentuk lagu, saya buatkan mereka lagu tentang P5. Yaitu seperti ini kira-kira dengan menggunakan nada tak sawang-sawang. Tak sawang-sawang kami ini memang pelajar yang paling sopan, karena kami diajarkan rojak penguatan belajar Pancasila. Kapten siji beriman akhlak mulia, batui gotong royong lan mandiri. Kebinekaan kudu dihormati, nalar kritis lan kreatif dilakoni. Harapan saya anak-anak akan menjadi senang dan sekaligus mengetahui apa saja elemen-elemen yang harus mereka terapkan, yang harus mereka miliki dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Dari sini terlihat nilai-nilai inovatif dan keberpihakan kepada murid. Setelah semua rancangan selesai, saya kemudian mengkonsultasikan segala konsep yang sudah saya buat kepada rekan sejawat saya untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Selain media, bahan ajar, dan LKPD tercover, saya membutuhkan alat peraga untuk memfasilitasi kebutuhan anak dengan karakteristik kinestetik. Saya membutuhkan alat peraga kartu Snellen yang ada di UKS. Setelah semua rancangan yang saya buat selesai, maka saya konsultasikan konsepnya kepada rekan sejawat saya untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Selain media, bahan ajar, dan LKPD sudah tercover, saya membutuhkan alat peraga untuk memfasilitasi kebutuhan anak didik saya
dengan karakteristik kinestetik. Saya membutuhkan alat peraga berupa kartu Snellen untuk materi indera penglihatan. Saya butuh kartu Snellen yang ada di UKS untuk pembelajaran saya. Oleh karenanya, saya perlu mengkomunikasikan kepada guru PJOK untuk meminta izin kartu Snellen dipakai untuk sementara dalam pembelajaran kelas. Dari sini nampaklah nilai kolaboratif atau kolaborasi dan keberpihakan kepada murid. Karena apa yang saya berikan, apa yang saya siapkan, semuanya adalah untuk kebutuhan belajar siswa. Keesokan harinya, setelah semua bahan ajar, media pembelajaran, alat peraga, LKPD, dan berbagai media seperti LCD, proyektor, laptop, kemudian speaker, saya siapkan di kelas dengan bantuan rekan guru dan juga peserta didik saya. Kemudian saya meminta semua peserta didik untuk menuliskan gaya belajar yang mereka inginkan. Setelah pemetaan gaya belajar siswa terpenuhi, maka mereka saya bagi ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan diskusi, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian kelompok yang lain akan memberikan tanggapan. Tugas saya selama kegiatan diskusi adalah sebagai fasilitator dengan memberikan reward dan juga penguatan kepada peserta didik saya. Dari sini nampaklah muncul adanya nilai kolaborasi, nilai inovatif, dan juga nilai keberpihakan kepada murid. Setelah serangkaian proses pembelajaran usai, biasanya saya akan menanyakan kepada siswa saya tentang bagaimana perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah mereka senang? Kemudian apa yang menyebabkan mereka senang? Ataukah mereka bosan dengan pembelajaran ini? Dan kira-kira apa penyebabnya yang membuat mereka bosan? Semua saya gali dari ide-ide mereka yang saya gunakan sebagai masukan untuk perbaikan pembelajaran nantinya. Dengan harapan dapat meningkatkan peran dan tugas saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dari sini nampaklah bahwa nilai reflektif sudah ada pada diri saya. Demikian sekilas daily activity saya sebagai seorang pengajar pendidik di sekolah saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.